Mari kita lanjutkan lagi pembahasan kajian kita, yaitu Al-Hikam pasal 9, yang dimana sebelumnya kita sudah membahas pasal yang ke-8, yaitu Ma'rifatullah. Dan sebelumnya saya mengatakan bahwa ada kemungkinan nomor 9 atau pasal 9 atau 10 ada kaitannya dengan kemarifatannya. Nah, di sini yang nomor 9 atau pasal 9, Ibnu Athaillah mengatakan, apakah Anda tidak tahu bahwa perkenalan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Anda, sedangkan amalan-amalan itu merupakan hadiah yang Anda persembahkan untuknya? Apakah bisa dibandingkan antara sesuatu yang Anda hadiahkan itu dengan sesuatu yang dianugerahkannya? Jadi jelas di sini masih ada kaitannya dengan kemarifatan pasal yang ke-8. Tetapi saya di sini akan menjelaskan kembali Al-Hikam. Al-Hikam itu adalah pengetahuan atau pelajaran tasawuf, yang dimana tasawuf itu mempelajari tentang hati. Jadi setiap gerakan-gerakan hati yang ada nafsunya sedikit saja, maka ini akan dibahas. Jadi tasawuf ini atau Al-Hikam ini membahas tentang perihal penyakit-penyakit hati. Beda dengan ajaran-ajaran syariat, ya, dimana tasawuf itu lebih menjernihkan. Jadi kita itu harus memahami tentang nafsu-nafsu yang tersembunyi. Seperti yang di pasal 9 ini, Ibnu Athaillah membahas tentang anugerah dan amalan, dimana anugerah ini adalah berbentuk perkenalan antara Allah dan dengan diri kita, sementara amal disebut persembahan. Jadi Ibnu Athaillah sendiri sebenarnya mengkritik khususnya dirinya sendiri, umumnya diri kita, ya, bagi yang ingin mensucikan hati kita, jiwa kita, bahwa amalan ini jangan terlalu dibanggakan. Jadi di sini Ibnu Athaillah ingin menegaskan yang patut dibanggakan itu adalah Allah. Sekalipun amalan atau ibadah ini adalah bentuk perintah dari Allah, tetapi di saat kita melakukannya lalu kita mengandalkan, istilahnya mengandalkan, atau seakan-akan amalan ini sesuatu yang bisa dipersembahkan kepada Allah, maka ini sesuatu yang keliru. Jadi Ibnu Athaillah ingin bahwa di saat kita bermakrifat ini atau mengenal Allah ini, benar-benar ini adalah suatu karunia, bukan hasil karena amalan-amalan kita. Jadi Ibnu Athaillah itu ingin menjelaskan hal ini, karena amalan itu benar-benar tidak sebanding dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Itu maksudnya, karena kalau terlintas di diri kita, di hati kita, di pikiran kita, bahwa dengan perkenalan ini, dengan bermakrifat ini, dikarenakan kita memiliki amalan yang banyak, ini maupun amalan banyak atau sedikit, ini merupakan bentuk nafsu yang tersembunyi, gitu. Ini maksudnya yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah, bahwa kita itu harus benar-benar bisa memahami sir-sir atau gerakan-gerakan hati yang membawa nafsu sekecil apapun. Nah, begitu juga di pasal yang 10,
amalan yang berbeda-beda. Ibnu Athaillah berkata, jenis amalan yang berbeda-beda adalah akibat dari keadaan yang berbeda-beda pula. Jadi di sini bisa saja Ibnu Athaillah ini ingin mengatakan bahwa kita itu jangan menganggap bahwa di saat kita merasa bahwa amalan kita itu lebih banyak daripada orang lain atau beda dari orang lain, seakan-akan orang lain itu tidak akan bisa mencapai seperti yang kita capai. Ini adalah sesuatu yang keliru juga. Sikap atau pikiran hati kita jika memiliki sifat seperti ini, maka ini ada nafsu yang tersembunyi juga. Kita harus berprasangka baik kepada orang lain, sekalipun orang lain itu memiliki kemampuan atau amalan yang berbeda atau lebih sedikit daripada kita atau jauh lebih sedikit daripada kita, tetapi ada kemungkinan orang lain itu bisa dekat sama Allah. Dan perbedaan ini tentu dikarenakan latar belakang yang berbeda-beda. Yang jelas di sini Ibnu Athaillah seakan-akan mengisyaratkan bahwa tercapainya ma'rifatullah itu bukan dari banyaknya amalan atau samanya amalan, tetapi adalah kesungguhan dari setiap pelaku untuk menuju Allah Ta'ala. Ya, memang kalau kita sadari sebenarnya enggak semua di sini adalah para ulama, para kiai. Banyak pula di antara kita itu orang-orang biasa, termasuk saya orang-orang biasa. Tetapi semacam orang-orang biasa ini bukan berarti tidak akan bisa mencapai ke ma'rifatullah atau bertemu dengan Allah. Bisa saja, walaupun kemampuan atau amalan-amalan mereka itu sedikit atau cara mereka itu beda dengan kita, tetapi ini ada kemungkinan bisa. Jadi titik poinnya di sini adalah jangan menilai orang lain itu buruk, rendah. Ini adalah sifat-sifat yang tercela bagi seorang pelaku tasawuf.